هذا الذي سارنا إلى ثم دنا فتدلى هذا الذي سارنا إلى ثم دنا فتدلى وهو إيماني يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini Sanggar Sipitung ya, Marawis Sanggar Sipitung. Boleh maju ke depan, mungkin kita ngobrol-ngobrol sambil kenalan dulu. Nah, oke, boleh kenalan dulu. Kak siapa namanya? Ya, nah namanya Kak Ferdi. Ferdi. Iya. Bahir namanya. Bahir Iya. dan Saya Farhan namanya. Farhan. Ini tiga-tiganya anggota kelompok Marawis atau ada yang pelatih juga di sini? Saya pelatihnya. Oh, pelatihnya. Oke, Iya. sebelum ngobrol soal gimana latihannya, saya pengen tahu dulu ini kan Marawis alat musik ya. Sebenarnya dari mana sih? Kan kalau kita lihat biasanya itu ada di momen-momen misalnya jelang Ramadan, saat Ramadan atau momen-momen hari besar Muslim lah. Dari mana sebetulnya asal alat musiknya? Oke, kalau mengenai sejarah Marawis, pada yang saya tahu, sejarah Marawis ini awalnya dari negara Kuwait. Lalu dibawa ke Yaman. Dari Yaman dibawa ke Indonesia. Menyebar ke Jawa Timur, Jakarta, Gorontalo, dan sekitarnya. Oke. Kalau Iya. Kak Farhannya dari Yaman juga bukan? Jauh ya? Bukan ya? Saya keturunan Arab tapi Arab maklum. Oh, ada maklum. Aduh, dimaklumi. Oke, Iya, Bang iya. Farhan, Iya. menarik kalau kita mendengar tadi lagu-lagu Marawisan ini memang kental dengan nuansa religi. Lagu-lagu apa aja sih biasanya yang dibawakan dan kalau yang tadi tuh lagu apa? Kalau tadi lagu Hayul Hadi judulnya, dia beraransemen dengan nada jiharka gitu. Macam-macam jenis lagu, ada jiharka, bayati, soba, nahwan gitu. Dan pada umumnya dalam pukulan Marawis nada-nada jiharka biasa dipakai pukulan zapin gitu. Ada dua pukulan, ada zapin, ada sarah. Ada 3 pukulan, ada zapin, ada sarah, sama satu lagi ada JP atau zahefa namanya. Tapi kalau yang tadi kita bawain itu nada jiharka dengan pukulan zafin. Gitu. Itu beda-beda untuk setiap lagunya atau untuk setiap occasionnya, untuk setiap acaranya atau gimana? Iya, beda-beda setiap lagunya dan setiap momen gitu. Momen-momennya. Kalau kita dalam Marawis ini ada momen di mana kita ngarak pengantin. Oh. Ya, itu biasanya pakai nada-nada yang gembira, nada sarah atau nada bayati gitu. Jadi ada Pukulan sarah, nadanya Iya. bayati gitu. yang lebih slow, ada yang Iya, lebih betul. upbeat lah ya, Iya. bahasanya ya kalau musik kekinian. Iya. Nah, pengen tahu juga dong, ini ada Bahir sama Freddy ya. Iya. Udah berapa lama gabung sama Marawis di Sanggar Sipitung ini?
Boleh? Freddy dulu aja. Iya, kemungkinan Tadi nggak sahur ya? Iya, kemungkinan nggak sahur tadi. Ya, kemungkinan sekitar 5 tahunan gitu. Iya. 5 tahun? Iya, 5 tahun. Kenapa awalnya bisa pengen masuk sama Sanggar Si Pitung Marawis ini? Ingin mengetahui sih lebih dalam lagi terkait tentang pukulannya Marawis, terus Marawis untuk apa aja gitu. Kalau Bahri gimana? Kenal Marawis dari mana awalnya? Kalau saya emang dari kehidupan emang udah di lingkup yang dibilang cukup religius gitulah. Jadi kayak hadro, marawis gitu-gitu udah banyak belajar-belajar di situ. Dari kecil juga emang udah diajarin marawis, hadro gitu. Oke, tapi kalau di Sanggar Si Pitung ini kan tentu marawisnya kalau sekarang yang di sini mungkin yang dewasa ada yang dari anak-anak nggak? Yang udah mulai belajar. Kalau belajar marawis biasanya rentan usianya dari SD, SMP, SMA dan seterusnya gitu. Ada tingkat SD dan juga ada tingkat SMP gitu. Oke, ada tantangan nggak atau kesulitan ketika mengajarkan anak-anak gitu kan yang mungkin belum pernah atau sebelumnya nggak tahu nih cara main marawis gimana? Kalau tadi kan juga ada pukulannya ada 3 jenis gitu. Iya, paling kesulitannya ya untuk menghafal pukulan, tempo dan nada sih paling gitu. Nah ini juga kan tadi kalau saya lihat penampilannya ada tariannya juga. Itu betul tarian bukan? Takut salah? Iya, Tarian ya? ada koreografinya. Itu apa? Koreografinya itu apa namanya? Namanya, maknanya. Kalau koreografi dari Marawis ini ada koreografi namanya tari samar gitu. Bukan tari tapi gerakan samar lah gitu. Untuk nada Zafin ini gitu. Oke. Nah ini kan kalau dilihat cukup rame ya anggotanya. Iya. Apakah emang harus gini atau ada ketentuannya Marawis itu harus berapa orang? Terus kalau dilihat kan biasanya laki-laki semua. Perempuan boleh nggak sih sebenarnya? Kalau untuk anggota kita untuk Marawis ya. Untuk Marawis itu paling sedikit 8 sampai 9 orang gitu. Tapi kalau untuk kenapa kebanyakan laki-laki dan wanita sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi jarang lihat. Iya, cuma di momen-momen tertentu aja. Tapi paling. ada dan boleh sebetulnya. Boleh, ada. Berarti minimal 8 atau 9 orang ya. Kalau 11 Iya. sepak bola soalnya. Tapi kalau buat Betul, makin banyak itu nggak apa-apa ya kalau anggota marawis. Nggak apa-apa, ada yang 15, ada. Oh, nah terus nentuin siapa pegang apa, Nah siapa pegang iya alat itu musik apa gimana? itu? Audisi Gimana? dulu kah? Iya, ditentuinnya pada Passionnya yang mana? biasanya ditentuin pada saat kita latihan sih gitu. Oh, oke. Tapi berarti semua harus coba dulu. Betul, harus dicoba dulu. Minimal harus tahulah ketukan atau pukulannya gitu. Oke. Sebelum aku juga pengen coba nih, Okta gimana caranya mukul Marawis, jangan mukul orang ya. Bahaya lagi puasa, emosi. Pengen tahu dulu tapi alat musiknya ada apa aja, boleh dikenalin di belakang sini, mungkin boleh dari yang paling sana tuh, di sebelahnya Oh, dari Bang sebelah Farhan. sini. Iya, itu apa namanya? Ini ada namanya dumbuk sama darbuka. Dumbuk. Iya, ini dumbuk yang kecil, yang rada besar. Darbuka. Oh itu namanya. beda ya? Beda ukuran. Suaranya juga beda. Suaranya juga beda. Oh coba tret gitu. Kalau itu? Oh kalau itu? Mirip tapi, oh ya nyaring sih, ya oke. Iya. Ini Kalau itu namanya hajir. Hajir. Iya. Dia Kalau ini? bassnya lah istilahnya bassnya. Kalau ini Yang namanya ini markis. markis atau Kalau yang tambori. dipegang abang-abang di belakang? Nah itu namanya marawis. Oh itu jadi sebenarnya Marawis tuh Iya. yang kecil. Betul. Alat musik ya sebenarnya. Iya, marawis itu diambil dari kata marwas. Marwas itu artinya pukulan. Sedangkan marawis alat yang dipukul. Oh Gitu. itu dia. Oh iya oke. Abis ini kita bakal coba main Marawis. Boleh, boleh. Dan juga yang lain mungkin ya. Tapi kita jeda dulu, tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan masih dengan kelompok Marawis Sanggar Si Pitung. Yeay. Okta udah pegang aja dia. Jadi saudara Marawis ini sebetulnya adalah alat musik. Jadi dari kata Marwas. marwas. Artinya pukulan. Nah kalau Marawis adalah alat yang dipukul. dipukul. Nah ini yang dipegang Okta. Kita langsung belajar aja, mungkin Bang Farhan bisa langsung ajarin ya. Gimana nih megangnya? So Coba. excited. Oke. Bang Mahir. Ya. Jadi diikat di jempol dulu sebelah kiri. Oh oke, diikat di jempol sebelah kiri. Kidal-kidal. Oh. Nah kayak gini terus Dipegang. dipegang. Pegangnya kayak gitu, Iya. pakai telapak tangan. Kalau orang yang belum tahu teknik kan mukulnya asal mukul gitu aja. Nah ini ada beda pukulannya. Kalau pak itu ditekuk bawahnya. Bawahnya ditekuk. Nah sedangkan kalau dung kakak nggak perlu lima-limanya nih. Cuman satu jari aja cukup. Tapi dibuka bawahnya.
Oh, jarinya kebuka semua. Buka, yang di bawah. Jari kirinya kebuka. Nah, kayak gitu. Coba. Oh, coba Okta. Bisa ya? Coba ya contohin. Oh gitu tak? Dari Ya, awal itu putarnya kayak gitu. Itu tadi pukulan tak tuh. Ya, itu tak. Kalau dung dibuka bawahnya. Iya. Ini jari bawahnya tak? coba. Oh gini nih. Nah, Oh, weh. Oke. Itu baru pukulan pertama. teknik yang pertama ya? Iya. Coba Bang Farhan mungkin boleh jelasin teknik selanjutnya apa misalnya? Kalau di Marawis dasarnya tak sama dung dulu. Oh, oke, tak sama Setelah dung. itu baru ada pukulan-pukulan lainnya, ada tanya, ada pukulan jawab, ada pukulan rempel. Nah, coba gimana dicontohin? Kalau Tanya. Tanya sama jawab dia harus dua balas-balasan dia. Oh, oke. Kalau satu lagi? Satu lagi rempel dia 3 orang. ketiganya gitu, pukulan Oh, ketiganya. Oke. Nah, terus ini harus dimainkan dengan alat musik lainnya atau bisa cuma Marawis aja sendiri? Kalau Marawis tersendiri dia nggak bisa dengan Marawisnya doang, tapi harus ada minimal ada hajir. Hajar tuh? Hajar tuh yang itu. Oh iya. Yang besar. Lupa. Yang paling besar, Iya. Iya. Oke. Ini berapa lama sih sampai bisa mainin Marawis gitu? Belajarnya berapa lama biasanya? Untuk Marawis sendiri paling cepat itu 3 bulan. 3 bulan. Itu paling berarti cepat. itu paling cepat. Berarti Iya. susah ya, nggak gampang buat Iya, itu baru main kategori Marawis. pukulan yang pertama lah, 3 bulan. Iya, Itu- baru takdung. Itu baru bisa. Iya. Itu ada ini nggak cedera nggak jarinya gitu? Oh, itu udah tangannya? pasti kalau ada cedera. Pasti ada. Kapalan. Iya. Kapalan ya? pasti di sini. Oh oke, kapalan, perahuan nggak? Iya. Nggak ada. Nah, ini sebetulnya Marawis tuh ada lombanya gitu nggak? Atau memang hanya untuk tampil aja? Betul, ada lombanya. Marawis Oh. dilombakan dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, madya, sampai ke provinsi, sampai nasional. Bahkan ada tingkat Oke, nasional. pernah lomba di mana aja Sanggar Sipitung? Sanggar Sipitung pernah mewakili kelurahan di Kecamatan Kebonjeruk. Gitu. Lombanya di Kecamatan Kebonjeruk, mewakili kelurahan. Alhamdulillah kami juara 2. Oke, Nah, keren juga wih, ya. Asri tadi ya kalau boleh review jujur sebenarnya agak susah sih main itu kan harus konsen kan harus sinkron. Nah gimana caranya supaya tetap kompak, berapa lama latihannya supaya benar-benar bisa layak nih buat tampil, layak buat lomba? Kalau untuk buat lomba biasanya minimal banget paling cepat kita klopnya itu 2 minggu paling cepat. Oh, Itu oke. rutin 2 minggu. Dengan catatan semuanya udah pro ya. Iya. Oke, nah ini kan kita pengen lihat Sanggar Sipitung untuk tampil lagi. Mungkin boleh sambil siap-siap kita ngobrol juga sama Bang Bahtiar ya, selaku pembina ya atau apa ini? Pembina di Sanggar Pembina, Sipitung. pembina. Abang-abang boleh mungkin persiapan siap sebelum tampil. Nah, ini awalnya Sanggar Sipitung itu ada sejak kapan sih, Bang? Kita berdiri tanggal 5 Mei 1995 di Rawabelong. Di Rawabelong, dekat Iya, sini ya. iya. 95, udah lama juga. Lama Ini juga. awal mulanya Bang Bahtiar mendirikan ini gara-gara apa sih? Kenal Marawis gimana gitu sampai akhirnya buat deh sanggar di sini di Rawabelong. Iya, pertama kita punya tanggung jawab moral bagaimana anak-anak itu daripada main tidak karuan, nggak ada manfaatnya, maka ada kegiatan yang positif salah satunya Marawis. Kan dia berselawat. Kita juga ajarin ngaji, juga ada silat di situ. Pengembangannya ada tarian Betawi, terus belajar palang pintu dan belajar lenong. Daripada trek-trekan ya Beh ya, Iya. mendingan Marawisan. Iya. Beh, belajar Marawis ini udah berapa banyak yang tergabung di Sanggar Sipitung sejauh ini? Iya, ini udah berganti-ganti ya. Kalau Oke. ini hampir Ini generasi keberapa Beh? Udah angkatan keberapa? hampir rata-rata nih mahasiswa nih rata-rata. Iya, ada juga yang sudah sarjana nih. Iya. Ini berarti di sekitar Rawabelong tempat tinggalnya atau kayak gimana, Beh? Iya, di Biasanya? Rawabelong dan sekitarnya. Nah, ini gimana caranya untuk reach out atau apa ya? Menjangkau lah anak-anak Mau ikut. muda untuk ikut Marawis gitu. Gimana? Iya, pertama yang paling efektif itu kita merekrutnya di sekolah-sekolah. Masuk dalam eskul. Itu paling efektif. Karena kalau di rumah dari kampung-kampung, kalau orang bilang anget-anget apa ya, bahasa Betawinya tuh kadang bosen, kadang-kadang cepet iya. ini ya gitu ya. Tapi biasanya latihannya tuh seminggu rutinnya berapa kali? Kita seminggu sekali karena ada kegiatan lain seperti ngaji, silat, dan latihan ini. Ramadan. Iya. Terdekat ini bakal ada tampil nggak? Karena kan masih bulan Ramadan ya, apalagi menjelang Idul Fitri.
Insya Allah ada, insya Allah ya dalam rangka festival Ramadan. insya Festival Allah, Ramadan. ya. Kalau ada yang mau ikut, Beh, latihan atau mau ikut ke Sanggar Si Pitung ini bisa kemana? Boleh nanti datang ke Roblong, kita mulai aktif habis Lebaran. Iya, insya Allah. Oke, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung sampai Indonesia akhir pekan. Kita akan juga menyaksikan penampilan dari Sanggar Si Pitung. Si Pitung. Nah, Gitu. tapi sebelumnya Babe mau kalian pantun. mau pantun Iya. katanya. Gimana, boleh? Baik, dari Ciawi ke Cabang Bungin, Cakep. ke Cipete lewat Semanggi. Cakep. Seni budaya Indonesia kudu kita kembangin. Cakep. Kalau bukan kita siapa lagi? Beribe. Oke, terima kasih. Pemirsa Kompas TV sampai gak fokus ini. Iya, sampai beli. Terima kasih pemirsa Kompas TV telah menyaksikan sampai Indonesia akhir pekan. Saya Sri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. صلاة من